Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yesi Wardani, NIM 3619095 akan menjelaskan materi tentang dampak haji dan umroh terhadap perekonomian negara tujuan Arab Saudi dan negara asal Indonesia. Yang pertama yaitu dampak haji dan umroh terhadap perekonomian negara tujuan, yaitu Arab Saudi. Dampak ekonomi dari musim haji di Arab Saudi memang luar biasa. Dalam riset beberapa tahun terakhir, aktivitas peredaran uang yang terkait haji dan umroh di musim haji mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Perputaran uang ini datang dari ongkos transportasi umroh dan haji, ongkos akomodasi, dan biaya hidup. Begitu juga perhitungan geliat ekonomi dari sisi belanja oleh-oleh dan telekomunikasi untuk berhubungan dengan negara asal. Bagi pelaku ekonomi Arab Saudi, musim haji dan umroh juga jadi kesempatan besar untuk mereka merilis produk baru. Karena saat itulah para konsumen atau para jamaah ini sangat loyal dalam membelanjakan uang mereka, seperti membeli oleh-oleh ataupun produk-produk di Arab Saudi. Dari sisi tenaga kerja pun, musim haji juga berdampak sangat positif. Ribuan lapangan pekerjaan terbuka. Contoh sederhananya itu seperti pemuda Saudi ini saat musim haji dan umroh, mereka memanfaatkan sebagai ladang berwirausaha, seperti menjual buah-buahan, sajadah, tasbih, oleh-oleh dan lain sebagainya, dan juga menyewakan kendaraan untuk antar jemput gitu. Nah, ada 4 kota yang meraup keuntungan begitu tinggi, yaitu adalah Mekah, Madinah, Jeddah, dan juga Taif. Lalu selanjutnya dampak haji dan umroh terhadap perekonomian negara asal, yaitu Indonesia. Ada beberapa hikmah dari dampak pelaksanaan ibadah haji dan umroh bagi perekonomian, yaitu mencakup sistem produksi, konsumsi, dan distribusi. Dari sistem produksi, tercipta peluang ekspor yang besar, meningkatkan kekayaan negara. Sementara dari sisi konsumsi, orang haji yang mabrur akan mencintai pola konsumsi yang tidak boros dan tidak kikir. Pertengahan kan, tidak boros dan tidak kikir. Dan dari sistem distribusi, dengan adanya ibadah haji ini, tercipta distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan kekayaan negara melalui peningkatan ekspor. Adapun ekspor Indonesia yang punya potensi untuk dikirim ke Arab Saudi adalah ekspor bahan-bahan sandang dan juga souvenir. Bahan sandang dan souvenir yang diproduksi secara efisien di dalam negeri akan meningkatkan persaingan karena dapat diekspor dengan harga yang murah. Pertemuan haji ini juga salah satu momen untuk melaksanakan perdagangan internasional. Pada akhirnya, perdagangan internasional ini akan meningkatkan kekayaan negara. Lalu yang kedua yaitu terciptanya pola distribusi. Melalui ibadah haji, tercipta distribusi kekayaan di dalam masyarakat, baik sebelum haji, ketika haji, dan pasca haji. Distribusi yang terjadi sebelum haji ini dapat berupa pengalokasian petugas haji, pemberian order pelengkapan haji pada masyarakat pengusaha kecil dan menengah, dan lain sebagainya. Distribusi kekayaan saat haji berupa badal haji, dam, infak sedekah, dan asuransi haji. Dan distribusi kekayaan pasca haji terbagi atas 3 ukuran. Yang pertama yaitu wajib seperti zakat, waris. Lalu yang kedua sukarela yaitu infak, sedekah, manihah, dan wakaf. Lalu yang ketiga ada larangan, yaitu larangan riba dan larangan menimbun. Demikianlah dampak haji dan umroh terhadap perekonomian, baik di negara tujuan Arab Saudi dan negara asal Indonesia. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.